Wali mursyid itu bukanlah khalifah. Wali mursyid itu bukanlah tuan imam, bukan tuan guru. Wali mursyid itu bukanlah ustaz. Akan tetapi yang dikatakan wali mursyid yang bisa memberi hidayah dan petunjuk tidak lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyira wan nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahu. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang insan yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya kecerdasan rohani dan akal fikir, tentu dengan kecerdasan rohani dan akal fikir ini kita mampu untuk menyenter dan menyilau supaya kita dapat mengenal siapa diri dan siapa pula akan Tuhan kita ini. Orang yang telah diberikan Allah kecerdasan rohani dan akal fikir untuk menyantar dan menyilau siapa diri dan Tuhannya, lalu dia tidak mampu mengenal akan dirinya dan Tuhannya, maka orang yang demikian itu dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika fi dolalim ba'id. Maka mereka itu telah berada pada kesesatan yang sangat jauh, kata Allah. Orang yang telah berada pada kesesatan yang sangat jauh itu disebabkan karena mereka tidak mau memahami dan mengambil iktibar serta pelajaran terhadap apa yang Allah jadikan kepada dirinya dan di luar dirinya, untuk membaca tanda-tanda akan wujud kebesaran Allah pada alam dan pada dirinya. Maka orang-orang yang demikian itu, kata Allah, sudah dipastikan dia tidak akan pernah tahu jalan pulang dan kembali untuk berjumpa dengan diri. Padahal diri kita ini, kata Allah, adalah bahagian daripada dirinya. Makanya orang yang tidak mengerti bahwa dirinya itu jadi bahagian daripada diri Tuhan, maka dia yang dikatakan Allah orang yang buta lagi tersesat dunia sampai akhiratnya. Maka ingatlah apa yang Allah utarakan kepada kita supaya kita mampu memahami dari setiap apa yang Allah sampaikan. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang tidak mengenal aku di dunia, kata Allah, pasti dia tidak akan pernah mengenal aku juga di akhirat. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya dia juga tidak pernah mengenal akan aku. Dan siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, pasti dia tidak akan pernah mampu mengenal aku selain daripada dirinya. Maka orang yang tidak mengenal dalam kehidupan di dunia ini, bagaimana seluruh ibadah dan ketaatannya itu akan aku terima, kata Allah, padahal dirinya itu berada dalam keadaan kotor atau dalam keadaan najis. Makanya Allah katakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang merampok hak aku, orang-orang yang merampas akan hak aku, kata Allah, dianggapnya itu sebagai hak miliknya sendiri, lupa dia akan diriku.
maka dialah orang-orang yang jiwa dan dirinya itu berada dalam keadaan najis atau kotor. Najis yang bagaimana Bapak Ibu? Tentu najis akan dirinya secara batin. Kalau Allah sudah mencap diri kita ini najis secara batin, ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Allah tidak terima, Allah akan batalkan dan Allah akan hapus seluruh amaliyahnya, mulai dari sejak dunia sampai di akhirat nanti. Kalau Allah batalkan seluruh amaliyah dan ibadah serta ketaatannya dunia sampai akhirat, lalu di mana posisi dan keberadaan akan dirinya nantinya, kata Allah? Keberadaan dirinya nanti tentu berada di dalam neraka untuk selama-lamanya. Inilah yang mesti kita khawatirkan, kalau diri kita ini belum mampu juga untuk menyilau siapa diri kita ini dan siapa Tuhan. Sehingga dikatakan Tuhan kepada diri kita ini sebagai orang yang jahil murakab. Jahil murakab itu Bapak Ibu telah bersusun dua kejahilan pada dirinya. Jahil yang pertama, jahil tidak mengenal akan rahasia dirinya. Jahil yang kedua, tidak mengenal pula siapa Tuhan yang menjadikan akan dirinya. Maka kedua hal ini kalau terjadi pada diri kita, maka sudah dikatakan kita namanya jahil murakab. Kalau sudah dikatakan Allah sebagai jahil murakab, kemana kita akan pergi untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk? Karena tidak ada yang bisa membukakan hidayah dan petunjuk, memberi kita ini jalan hidayah dan petunjuk untuk sampai kepada dirinya, kalau dah Allah tutup jalan hidayah dan petunjuk itu pada diri kita. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapapun di antara dari hamba-Ku, kata Allah, karena ia tidak mengenal akan diriku dan tidak mengenal pula siapa dirinya, maka kemanapun dia pergi untuk minta hidayah dan minta bimbingan, bagaimana dia bisa sampai selamat dunia dan akhirat, kata Allah, falan tajidalahu, maka dia tidak akan pernah menemui seorang pun sebagai seorang wali mursyid, kata Allah. Karena wali mursyid itu Bapak Ibu bukanlah habaib. Wali mursyid itu bukanlah khalifah. Wali mursyid itu bukanlah tuan imam, bukan tuan guru. Wali mursyid itu bukanlah ustaz. Akan tetapi yang dikatakan wali mursyid yang bisa memberi hidayah dan petunjuk, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sebagai wali mursyid yang bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada diri kita, maka wajib kita untuk mengenal dirinya, wajib kita untuk berjumpa dan bersua dengan dirinya. Kalau kita sudah mengenal, sudah berjumpa dan bersua dengan dirinya, maka ketahuilah bahwa puncak seluruh ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan itu sebenarnya adalah menyaksikan Tuhan pada diri sendiri. Namun diri sendiri Bapak Ibu bukanlah kenyataan daripada tajalli diri kita sendiri. Diri kita ini ada di dalam tiada. Kalaulah diri kita ini ada di dalam tiada, maka yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Kalaulah yang tiada itu wujud yang sebenar ada, maka segala yang ada termasuk diri kita ini bahagian daripada yang tiada itu. Lalu siapa yang dikatakan wujud yang tiada? Yang dikatakan wujud yang tiada itu, itulah yang disebut namanya dengan batin, Bapak Ibu. Batin itu jangan Bapak Ibu pahami tidak ada. Batin itu ada, namun dia tidak dapat dikenal, dia tidak dapat dilihat dan disaksikan. Kapan si batin itu bisa dikenal dan dapat disaksikan Bapak Ibu?
Yang batin itu baru dapat dikenal dan dapat disaksikan ketika dia telah menamai dirinya dengan zahir, sebagai bentuk tajalli dirinya sendiri. Jadi ketika dia telah menamai dirinya dengan zahir sebagai bentuk tajalli dirinya, disitulah diri batin itu baru bisa dikenal dan baru bisa disaksikan, karena dia telah menamai dirinya dengan zahir. Maka pada saat dia telah menamai dirinya dengan zahir sebagai tajalli daripada dirinya sendiri, maka wujud tajalli dirinya itulah yang berupa nur. Nur itu artinya terang, Bapak Ibu. Terang itu artinya jelas. Jelas itu artinya nyata. Nyata itu artinya wujud. Jadi kalaulah nur itu makna yang sebenarnya adalah wujud, maka segala yang wujud inilah rupa daripada si batin itu, dalam bentuk yang lain, dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk segala sesuatu. Apapunlah namanya, itu adalah bentuk rupa daripada si batin. Kalaulah segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda dan yang lain itu adalah bentuk daripada diri yang batin, lalu siapa namanya? Namanya itu adalah Muhammad. Jadi Muhammad itulah sebenarnya bentuk rupa daripada diri yang batin. Dan mana yang dikatakan Muhammad? Muhammad itu sudah menjadi sekalian alam, Bapak Ibu. Muhammad itu sudah menjadi sekalian batang tubuh kita dan sudah menjadi sekalian ruh kita. Inilah namanya Muhammad. Dan kesempurnaan Muhammad dari segala yang wujud itu sudah nyata, dia berupa insan. Insan inilah yang dikatakan Muhammad. Dan Muhammad itulah rupa daripada yang batin. Maka siapa yang telah mengenal akan hakikat rahasia dirinya, pasti dia mengenal akan Tuhannya. Rupanya Tuhan itu, Bapak Ibu, tidak berjarak, tidak jauh daripada diri kita. Karena diri kita inilah sebenarnya wujud daripada dirinya sendiri. Maka pada saat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapa sebenarnya akan rahasia dirimu ya Rasul?" Apa jawaban beliau, Bapak Ibu? "Ana Ahmad Bilal." Aku ini Ahmad tidak memakai huruf mim. Kalau Ahmad dihilangkan huruf mimnya, maka bunyinya adalah Ahad. Ahad itu artinya esa, tunggal. Siapa yang esa dan siapa yang tunggal? Yang esa dan tunggal itu hanya Allah semata-mata. Begitu juga pada saat yang lain, Rasulullah itu ditanya oleh sahabat, "Siapa engkau sebenarnya ya Rasul?" Apa jawaban beliau? "Ana Arabi bila ain." Aku ini Arab, tidak memakai huruf ain. Kalau Nabi mengatakan rasa dirinya adalah Arabi, tidak memakai huruf ain, maka Arabi ketika dihilangkan huruf ainnya menjadi bacaannya apa? Rabbi, akulah Tuhan. Begitulah rahasianya akan diri kita ini sebagai bentuk tajalli kenyataan daripada diri Allah semata-mata. Makanya baginda Rasul membukakan rahasia dan paham siapa diri kita, siapa diri di luar diri kita. Sama, Bapak Ibu. Pada saat Rasul mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar," kata Rasulullah, "apabila engkau telah melihat akan dirimu, hai Umar, maka engkau sudah sama melihat akan Allah. Man ro'ani faqad ra'aul haq." Siapa yang telah melihat akan diriku, rahasia diriku, hakikat diriku,
sudah sama dia melihat akan Tuhan. Apa maksud? Bahwa rahasia diri Muhammad dengan rahasia diri kita ini sama, Bapak Ibu. Sama-sama daripada tajalli Tuhan. Yang dikatakan tajalli Tuhan yang nyata pada alam dan nyata pada diri kita dan Rasulullah, itu yang nur itu. Nur itulah yang rupanya Allah, yang bernama Muhammad, nyata pada insan. Namun kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada sekalian insan itu nyatalah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah rahasia kita sebenarnya. Makanya sesungguhnya diri kita ini ada di dalam tiada itulah. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam takun syai'an. Sungguh aku telah menciptakan dirimu pada waktu itu, padahal dirimu pada masa itu belum ada sama sekali. Kenapa? Karena diri kita ini belum zahir wujudnya, belum nyata rupanya. Tapi batin daripada diri kita ini sudah sempurna di dalam kewujudan rahasia Tuhan. Maka segala yang ada, segala yang wujud pada alam dan pada diri kita, inilah kezahiran Allah, Bapak Ibu. Inilah kenyataan Allah. Inilah rupa Allah. Inilah wujudnya Allah. Tidak ada wujud yang lain lagi. Kalau masih ada wujud yang lain kata kita, maka pandanglah wujud yang lain itu juga kenyataan daripada wujudnya Allah itu sendiri. Maka di situ Allah mengatakan akan rahasia dirinya, bahwa Allah itu bikulli syai'in muhit. Allah itu dirinya meliputi segala sesuatu. Padahal Allah itu yang menamai dirinya sesuatu itu. Allah menamai dirinya sesuatu. Kalau Allah menamai dirinya sesuatu, maka segala sesuatu itulah diriku. Segala yang wujud itulah diriku. Segala yang berupa itu adalah diriku. Karena yang menjadikan itulah yang jadi. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad. Yang menjadikan diri itu yang jadi diri. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Begitulah Allah membukakan rahasia dirinya kepada hamba yang ia pilih, kepada hamba yang ia berikan keistimewaan. Wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Allah senantiasa merahmati secara khusus kepada orang-orang yang ia pilih. Orang yang pilih itu Bapak Ibu, itulah orang yang beruntung. Yahdi may yasha namanya. Orang yang ia pilih itulah orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk untuk bisa berjumpa akan diriku kata Tuhan. Maka supaya kita selalu berjumpa dengan diri Tuhan, maka tetaplah kita untuk selalu istiqomah, bersungguh-sungguh kita ini di dalam hidup untuk menghapuskan akan wujud diri kita ini. Jangan sampai lagi terpandang dan tertelik akan rasa keakuan diri kita ini yang berdiri dengan sendirinya. Kalau tidak ada lagi rasa keakuan diri yang berdiri dengan sendirinya, insya Allah selamat kita dunia sampai akhirat. Andai kata kita mati, kalau tidak hilang dia tidak hancur dimakan bumi, tidak hancur dimakan belatung, tidak membangkai dan tidak membusuk. Orang yang hancur dimakan belatung dan membusuk itu Bapak Ibu, karena dia tidak mengenal rahasia dirinya yang sebenarnya. Dia mengatakan dirinya asalnya dari tanah.
Kalau diri kita ini asalnya dari tanah, tidak mengenal akan hakikat tanah itu, ya tetap dia memakai dia. Pasti berpisah antara ruh dengan tubuh itu. Tapi kalau kita memahami tanah itu asalnya daripada air, air asalnya daripada angin, angin asalnya daripada api, api itu asalnya daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad itulah rupa Allah, maka zahir dan batin sempurna wujudnya. Dari mana datangnya, di situ pulangnya. Inilah rahasia namanya. Kita pertajam pandangan hati dan jiwa kita untuk menilik rahasia di balik rahasia segala yang wujud ini. Bahwa tanah itu nur, air itu nur, angin itu nur, api juga nur. Ini yang dikatakan nur ala nur. Ketika nur ini telah sempurna dibuat oleh Allah, yang disebut namanya jasad, yang disebut namanya Adam. Wa nafatu fihi min ruh. Lalu ditiupkan ruh. Ruh itu juga nur. Maka yang masuk nur, yang menanti dan menghadang juga nur. Inilah yang dikatakan nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Maka yang menghembuskan itulah sebenarnya yang fana. Yang menghembuskan itu sebenarnya yang lenyap ke dalam diri Adam. Kalaulah yang menghembus dan meniupkan itu yang fana dan lenyap ke dalam diri Adam, sebenarnya Adam itu tiada lain aku, kata Tuhan. Maka ketika malaikat diperintahkan Allah untuk membuat batang tubuh Adam, maka malaikat pun tidak mampu, Bapak Ibu. Ya Allah, bagaimana cara aku membuat Adam, ya Allah? Bagaimana bentuk dan rupanya, ya Allah? Padahal contoh sebelumnya belum ada, ya Allah. Wahai malaikat, buatlah Adam itu tubuhnya sama seperti akan diriku, kata Tuhan. Lalu siapa sebenarnya malaikat? Malaikat itu tidak lain adalah rupa dirinya Allah juga. Maka secara ma'rifat Allah menzahirkan dirinya. Ketika Allah telah menzahirkan dirinya, disitulah dia menamai dirinya dengan Adam. Maka Adam itu tiada lain aku sendiri yang telah wujud dan nyata, kata Tuhan. Itulah tajalli namanya. Kalau Allah tidak menzahirkan dirinya, maka dia tetap berada dalam keadaan batin. Batin dia tidak bisa dikenal, tidak bisa dilihat. Tapi setelah dia mentajalikan dirinya, menzahirkan dirinya, barulah dia bisa dikenal dan disaksikan nyata berupa insan ini. Jadi kalau kita sudah memahami siapa diri kita dan siapa Tuhan, Bapak Ibu, inilah yang dikatakan namanya hidup yang barokah itu. Umur yang barokah, usia yang barokah. Ya. Barokah itu karena kita mengenal akan Tuhan itu. Jadi setelah kita mengenal Tuhan, baru kita tahu yang barokah itu, yang akan menjadi rahmatan fil alamin, itu yang nur itu. Yang menjadi rahmatan lil alamin juga nur itu. Jadi dah zahir batin, Bapak Ibu. Inilah yang kita mantapkan pemahaman kita sebelum habisnya usia umur kita ini. Sebab siapa yang tidak mengenal akan aku di dunia, pasti dia sudah tidak mengenal aku nanti di akhirat. Itulah yang dikatakan Allah wa adalun sabila. Jadi kalau kita sudah memahami siapa diri kita dan siapa Tuhan, Bapak Ibu, inilah yang dikatakan namanya hidup yang barokah itu. Umur yang barokah, usia yang barokah. Ya. Barokah itu karena kita mengenal akan Tuhan itu. Jadi setelah kita mengenal Tuhan, baru kita
tahu yang barokah itu, yang akan menjadi rahmatan fil alamin, itu yang nur itu. Yang menjadi rahmatan lil alamin juga nur itu. Jadi dah zahir batin Bapak Ibu. Inilah yang kita mantapkan pemahaman kita sebelum habisnya usia umur kita ini. Sebab siapa yang tidak mengenal akan aku di dunia, pasti dia sudah tidak mengenal aku nanti di akhirat. Itulah yang dikatakan Allah wa adalun sabila. Dalam keadaan buta yang tersesat yang sangat jauh dari Tuhan. Jadi malam ini Bapak Ibu ya, jamaah tauhid yang dirahmati Allah, kita mencoba kembali untuk menelusuri, memahami dan mengkaji bagaimana cara kita berjumpa dan bersua dengan Tuhan itu. Allah katakan di dalam firman-Nya surat Al-Kahfi ya, ayat 110. Ini ayatnya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu mesti hafal ayat yang pendek ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Dan terjemah, faman kana, maka barang siapa yarju liqa'a rabbih, yang ada keinginan. Jadi siapa yang ada keinginan, kemauan ya, yang kuat liqa'a rabbih, untuk berjumpa dengan Rabb-Nya, fal ya'mal, maka hendaklah ia beramal amalan solihah, amal yang soleh, wala yusrik, dan janganlah ia mempersekutukan bi ibadati rabbihi ahada, dalam melakukan ibadah kepadanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin liqa, kita ingin berjumpa, kita ingin bersua dengan Allah ya, mesti ada harapan yang kuat di dalam diri ya. Karena ini yang dikatakan oleh Nabi ya. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang telah kuat keinginan untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun kuat keinginannya untuk berjumpa dengan hambanya. Wa man lam yuhibbi liqa Allah, lam yuhibbillahu liqa'ahu. Siapa yang tidak ada keinginan yang kuat untuk bersua dengan Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah pun juga tidak ada keinginan untuk berjumpa dengan hambanya. Jadi kita tunjukkan dulu rojak kita itu, kita tunjukkan dulu kemauan dan keinginan yang kuat untuk berjumpa dengan dirinya. Pasti Allah bersegera memperkenalkan dirinya kepada diri kita ini. Karena tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menemui Tuhan ya, kalau Tuhan tidak berkehendak untuk menemui, membukakan rahasia dirinya kepada kita ini. Jadi tunjukkan dahulu ya bukti cinta kita, Allah juga akan tunjukkan pula bukti cintanya kepada kita ini. Jadi siapa yang betul-betul harap, siapa yang betul-betul ingin berjumpa dengan Tuhan, jalannya kata Allah, fal ya'mal amalan solihah, maka hendaklah dia melakukan amal soleh. Dia melakukan amal soleh. Jadi yang dikatakan amal soleh itu yang mana Bapak Ibu? Yang dikatakan namanya amal soleh itu suatu amal yang mampu menghantarkan dirinya sampai berjumpa Tuhan. Itu amal soleh itu ya. Sekarang mana yang dikatakan syarat daripada amal soleh? Ini mesti pahami. Kalau kurang syarat dari 3 hal ini, itu amal salah Bapak Ibu. Syarat amal soleh itu ada 3. Yang pertama syaratnya adalah ma'rifat.
Syaratnya ma'rifat. Apa arti ma'rifat Bapak Ibu? Mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Allah. Syaratnya mengenal Allah dulu. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, belum dikatakan namanya amal soleh, amal salah baru. Karena Allah inilah ruhnya ibadah. Allah itulah ruhnya amal. Allah itulah orientasi dari segala amal. Allah itulah tujuan akhir dari segala amal soleh. Nah, kenal dulu Allah. Mengenal Allah itu Bapak Ibu ya, bukan hanya sebatas mengenal nama, tapi betul-betul sampai kita kepada pengenalan diri yang punya nama. Sebabnya apa? Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa, tak berpisah ya Bapak Ibu ya. Jadi disebut namanya, nyata wujudnya. Maka ketika kita mengenal Allah, sebut Allah. Coba sebut Allah. Yang mana orangnya? Ini yang perlu dipahami. Jadi Allah itu bukan hanya sebatas sebutan. Kalau Allah hanya sebatas sebutan, sebutan Allah itu bukanlah Allah. Itu lafzul jalalah namanya. Lafzul jalalah itu namanya lafaz Allah. Ya, jadi Allah itu tidak bisa ditulis. Ini kan ditulis tadi ini. Allah itu tidak bisa ditulis. Kalau ditulis bukan Allah. Apa namanya? Tulisan Allah namanya. Ini yang Allah ingatkan kepada kita, supaya kita menemui Allah itu betul-betul yang kita temui Allah yang sebenarnya. Kalau tidak, wa minan nasi maya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, dia ingin berjumpa dengan aku, dia ingin menemui dengan aku, dia ingin taat kepada aku, dia ingin memuji dan menyembah aku. Tapi sayang kata Allah, yang ditemuinya itu bukanlah diriku, yang ditemuinya itu adalah lafaz Allah. Yang ditemuinya nama Tuhan, bukan Tuhan. Ini yang dikatakan Allah itu buta. Siapa yang buta mengenal akan diriku, maka seluruh amal ibadahnya itu tertolak. Ini yang Allah katakan, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang menyembah asma, tidak menyembah diri yang punya asma, itu adalah sesuatu yang buta, sesuatu yang terhijab, sesuatu yang tidak mengenal. Itu tersesat yang jauh itu. Ulaika fi dolalim ba'id. Mereka telah berada di dalam kesesatan yang sangat jauh, kata Tuhan. Jadi ilmu tauhid, ilmu ma'rifat itu wajib dipelajari. Jadi kalau kita tidak mau mempelajari ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, maka ibadah kita selamanya ini ya basi. Diberi Allah kita umur 60 tahun, 70 tahun. 60 dan 70 tahun itu kita disebut ahli ibadah, disebut ahli sujud, tapi kita tak mengenal. Maka ibadah kita 60 sampai 70 tahun itu hampa dan sia-sia. Ulaika habitat a'maluhum. Sirna ibadahnya, hapus. Nah, letak hapusnya itu karena dia sudah menyandingkan dirinya dengan aku, kata Allah. Orang yang menyandingkan dirinya dengan Allah, maka Allah katakan diri yang menyandingkan itu dengan aku katakan dirinya itu najis. Najis itu kotor. Najis itu kotor. Letak kotornya, letak najisnya itu ada keakuan dirinya yang merasa dirinya itu yang wujud. Itu udah mengambil hak Allah itu. Sudah merampok dan merampas hak Tuhan. Jadi jangan sampai kita merampok dan merampas hak Tuhan itu pada diri kita ini. Ya. Jadi kenalilah Tuhan itu sampai tidak lagi terlihat akan diri kita.
Kenali Tuhan sampai tidak lagi terlihat akan diri. Tapi kalau kita mengatakan kita kenal Tuhan, tapi masih tertilik diri, masih nampak diri kita, masih nampak wujud kita, berarti masih najis juga dia. Belum mengenal namanya, baru sebatas ucapan telah mengenal. Tetapi kata Allah, mereka sudah tertipu dengan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Ya, tertipu dengan diri sendiri. Ya, kan sangat hal yang jahil kali itu, Bapak Ibu. Masa tertipu dengan diri sendiri? Makanya supaya kita tidak tertipu dengan diri kita sendiri, serahkanlah diri kita ini seutuhnya, sebulat-bulatnya, sesempurna-sempurnanya kepada Allah. Sehingga kita mengenal Allah itu betul-betul utuh, zahir dan batin. Jadi mengenal Allah itu utuh secara zahir dan batin. Jadi wajib mengenal Tuhan. Lalu bagaimana jalan mengenal Tuhan? Jalan mengenal Tuhan itu dengan jalan mengenal akan dirinya. Kalau mengenal diri kita sudah jelasnya ada. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan diri yang tidak ada gitu, dengan diri yang tidak wujud? Jadi mengenal diri Tuhan itu dengan diri Tuhan. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi, Arabtu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Tuhan karena diri Tuhan. Nah, begitu juga Abu Bakar mengatakan, Ra'aitu Rabbi bi Rabbi. Aku lihat Tuhan itu dengan diri Tuhan juga. Jadi untuk mengenal Tuhan tidak bisa mengenal akan diri kita. Untuk mengenal Tuhan itu adalah dengan jalan mengenal akan dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu. Apa artinya nih? Man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka kenal ya kan Tuhannya. Jadi nyanya itu mengenal dirinya Tuhan, Bapak Ibu. Siapa yang kenal diri Tuhan, pasti dia kenal Tuhan. Siapa yang tidak kenal diri Tuhan, ya tidak kenal dengan Tuhan. Jadi untuk mengenal Tuhan tuh kenali dirinya dulu. Yang mana yang dirinya? Dirinya Tuhan itu, ya, inilah yang disebut namanya Muhammad. Jadi diri Tuhan itu Muhammad. Ya, Muhammad itu rupanya, Muhammad itu wujudnya. Ya. Jadi siapa yang sudah mengenal Muhammad, pasti dia mengenal Tuhan. Karena Muhammad itulah wujud dan rupa diri Tuhan. Sekarang yang dikatakan Muhammad itu yang mana? Yang diri Muhammad itu yang mana? Diri Muhammad itu, Bapak Ibu, sudah menjadi sekalian alam. Nih, Muhammad ini, diri Muhammad sudah menjadi sekalian alam. Sekalian alam ini Muhammad namanya. Kesempurnaan memandang wujud diri Allah pada Muhammad itu, pada sekalian alam, memandangnya kepada insan. Memandangnya kepada insan. Yang insan itulah kesempurnaan memandangnya alam. Nyata dia insan itu berupa tubuh dan berupa ruh. Ya, Pak Ibu. Jadi yang insan itu, yang ini, yang diri Bapak Ibu, itu yang dikatakan insan, ya, yang sudah berupa tubuh zahirnya, yang sudah berupa ruh batinnya.
Jadi yang sudah berupa tubuh dan ruh zahir dan batinnya yang disebut insan. Insan inilah yang dikatakan namanya Muhammad. Jadi Muhammad itu sudah sempurna lah pada diri Bapak Ibu. Ya, nyata dia pada insan. Maka siapa yang mengenal insan, pasti dia kenal Muhammad. Siapa yang kenal insan, pasti dia kenal Muhammad. Siapa yang dah kenal Muhammad, sudah dipastikan faqad arafa rabbahu. Dia sudah pasti mengenal akan Tuhannya. Karena Muhammad dengan Tuhan itu tidak berpisah, Bapak Ibu. Muhammad dengan Tuhan itu esa. Tanda esanya, dia itu wujud, ya, gak bisa dipisah ceraikan namanya. Jadi dikatakan Allah namaku, Muhammad rupaku, Muhammad wujudku. Nah, sedangkan insan rahasiaku, aku yang menanggungnya sendiri. Menanggung itu maksudnya zat, sifat, asma, dan af'al. Nah, itu yang Allah itu. Menanggung ini maksudnya zat, sifat, asma, dan af'al. Zat, sifat, asma, dan af'al itulah ya yang nyatanya Tuhan pada insan yang disebut namanya Muhammad sebagai rupa aku Tuhan. Jadi memang meniliknya adalah kepada diri sendiri. Walaupun meniliknya kepada diri sendiri, kata Ustadz, diri sendiri bukanlah tajalli diri kita. Ya, diri kita ini bukanlah tajalli diri kita sendiri, tapi diri kita ini tajalli daripada diri Tuhan. Makanya dikatakan oleh Rasul, man talabal maula bi ghairi nafsin faqad kafaro. Barang siapa yang ingin berjumpa, ingin bersua dengan Tuhan, lalu dia ingin mencari Tuhan itu di luar dari dirinya, ia tidak akan pernah bisa berjumpa, Bapak Ibu. Tak akan bisa bertemu. Untuk berjumpa dengan aku, kata Allah, temuilah akan diriku. Diriku sudah nyata pada dirimu. Dirimu itulah aku, kata Allah. Begitu Allah itu betul-betul hampir. Hampir itu yang nggak bisa berjarak, Bapak Ibu. Udah dekat, udah terpatri namanya itu. Ya, ibarat kain dengan baju. Kalau kain sudah jadi baju, Bapak Ibu, perlukah baju mencari kain lagi? Kenapa tidak perlu lagi? Ya karena baju itulah yang kain itu yang sebenarnya. Ya. Jadi kalau Allah ya, sudah nyata pada Muhammad, perlukah Muhammad itu cari Allah lagi? Tidak. Kenapa? Karena Muhammad itu ayat Muhammad itu yang rupa Allah, Muhammad itu yang wujud Allah, Muhammad itu yang diri Allah. Bukan esa nih Bapak Ibu. Baju dengan kainnya esanya. Jadi pandang baju, nyata kain. Pandang Muhammad, nyata Allah. Begitu kita memandang Allah itu pada diri seorang. Karena diri seorang ini ya tiada lain daripada dirinya sendiri. Ya, diri kita ini tiada lain dirinya sendiri, bukan diri kita, bukan kenyataan kita. Itu yang dipegang dulu di dalam itikad kita itu. Ya, sampai tidak terlihat akan diri itu maksudnya. Jadi ini dilatih Bapak Ibu. Nah kalau tidak dilatih-latih, hanya sekedar ucap-ucap, tidak diresep-resapi, anjing juga bikotibonya. Ya, jadi mengenalnya itu betul-betul sempurna zahir dan batin dia. Ya. Kalau sudah sempurna kita mengenalnya zahir dan batin, insya Allah itu. Ya jawabannya insya Allah. Insya Allah itu pasti selamat dunia sampai akhirat. Nah, kita kan dalam hal belajar mengaji ini Bapak Ibu yang kita cari apa sebenarnya? Ilmu kebal, karomah, mukjizat, maunah,
Apa yang mau dicari? Ya, kita mengenal Allah. Ya, tujuannya itu apa? Sukses, jaya, ridhonya. Jadi kita belajar ilmu Tuhan, bagaimana kita selamat. Ya, belajar ilmu Tuhan itu bagaimana selamat. Nah, selamat itu bahasa Arabnya apa tuh? Rumah makan. Islam. Nah, jadi kita belajar tuh mencari selamat. Selamat di Islam. Ini Islam. Aslama yuslimu islaman. Artinya Islam itu selamat. Nah, kapan Islam itu yang dikatakan selamat? Nah, kita lihat Islam itu ada berapa hurufnya tuh, Ibu? 5. Ya, pertama apa hurufnya? Alif. 2 apa? Sin. Kepala lam. Apa lagi? Mim. Lihat kapan kita dikatakan selamat pada saat kita Islam itu. Nah, lihat. Alif. Nah, alif ini maknanya Allah. Sin maknanya salamun. Lam maknanya la ilaha illallah. Mim maknanya Muhammad Rasulullah. Jadi yang dikatakan Islam itu Allah, salamun, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nah, maknanya Allah menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam kalimah la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Jadi orang yang sudah berada dalam kalimah la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, itulah yang selamat. Apa maksudnya tuh? Berada dalam kalimah la ilaha illallah adalah orang yang telah mengenal Allah dan Muhammad pada diri surang-surang. Mengenal Allah dan Muhammad pada diri sendiri. Itulah yang dikatakan Islam. Itu yang dikatakan selamat. Itu yang dikatakan diri yang berkelima. Diri yang sudah memahami, diri yang sudah menyadari, diri yang sudah mengenal bahwa Allah dan Muhammad itu adalah diri sendiri. Ini yang rupanya Jadi la ilaha illallah apa artinya? Tidak ada Tuhan Allah. Yang mana yang Allah itu? Muhammad Rasulullah. Itu dia tuh. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu kan nama. Yang mana orangnya? Muhammad Rasulullah. Itu Isa dia. Ya, jadi Muhammad itu tubuhnya. La ilaha illallah itu ruhnya. Itu yang dikatakan Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu ruh, Muhammad itu jasad. Jadi tak perlu Bapak Ibu lagi mencari Allah dan Muhammad, dan nyata. Ya, nyata dia pada tubuh, nyata dia pada ruh, zahir dan batin. Nah, itu aja. Jadi mengenal Allah zahir dan batin. Zahirnya Allah sudah berupa apa? Zahirnya Allah sudah berupa tubuh. Siapa namanya? Nah, batinnya Allah sudah berupa apa? Sudah berupa ruh. Ya, sempurna tuh. Ini yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, ini orangnya. Jadi la ilaha illallah itu bukan lafaz. Ya, la ilaha illallah itu bukan ucapan. La ilaha illallah itu bukan sebutan. Jadi bukan lafaz, bukan ucapan, tapi paham dan mengerti diri kita bahwa yang la ilaha illallah itu tidak lain, itu adalah Muhammad Rasulullah. Itu dia sebenarnya. Barulah disebut namanya Islam itu selamat. Nah, jadi ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tuntut, bagaimana ilmu yang bisa selamat. Nah, jadi kalau ingin selamat, serahkanlah keakuan diri kita itu. Jangan merasa ada hak kita di situ. Ya, jangan ada hak kita di diri kita ini. Karena diri kita bukan hak kita. Diri kita ini haknya Allah. Nah, itu. Nah,
Kalau diri ini adalah haknya Allah, maka siapa yang diri kita ini? Ya dirinya ini, ya Allah itu sendiri. Tak ada diri kita lagi yang berbuat di situ, Bapak Ibu. Itu yang dikatakan kullu fi'lin fa'ilun. Setiap perbuatan pasti ada yang berbuat. Nah, ya, setiap perbuatan pasti ada yang berbuat. Kalaulah tubuh ini nampak perbuatannya, maka yang berbuat pada tubuh itu kelihatan pada ruh. Nah, itu dia. Nah, tubuh itu namanya Muhammad, ruh itulah yang Allah. Jadi satu dia. Ya, nggak berpisah Allah dengan Muhammad, tak bercerai Muhammad dengan Allah. Nah, ini yang disebut amal soleh. Ya, jadi nggak perlu Bapak Ibu membayang-bayangkan Tuhan gitu. Ya, kalau dibayangkan itu bukan Tuhan namanya. Ya, mengimajinasikan Tuhan nggak perlu lagi. Ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah berjumpa dengan Allah, sudah bersua namanya. Ini makrifat, ini yang pertama, mesti kenal dulu supaya nanti ibadahnya itu nikmat. Ya, jadi bukan dinikmat-nikmati, betul-betul nikmat. Kalau menikmati itu lah beda, itu lah 2 kali itu. Jadi bukan lapas, bukan ucapan, tapi paham dan mengerti diri kita bahwa yang la ilaha illallah itu tidak lain, itu adalah Muhammad Rasulullah. Itu dia sebenarnya. Barulah disebut namanya Islam itu selamat. Nah, jadi ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tuntut, bagaimana ilmu yang bisa selamat. Nah, jadi kalau ingin selamat, serahkanlah keakuan diri kita itu. Jangan merasa ada hak kita di situ. Ya, jangan ada hak kita di diri kita ini. Karena diri kita bukan hak kita. Diri kita ini haknya Allah. Nah, itu. Nah, kalau diri ini adalah haknya Allah, maka siapa yang diri kita ini? Ya dirinya ini, ya Allah itu sendiri. Tak ada diri kita lagi yang berbuat di situ, Bapak Ibu. Itu yang dikatakan kullu fi'lin fa'ilun. Setiap perbuatan pasti ada yang berbuat. Nah, ya, setiap perbuatan pasti ada yang berbuat. Kalaulah tubuh ini nampak perbuatannya, maka yang berbuat pada tubuh itu kelihatan pada ruh. Nah, itu dia. Nah, tubuh itu namanya Muhammad, ruh itulah yang Allah. Jadi satu dia. Ya, nggak berpisah Allah dengan Muhammad, tak bercerai Muhammad dengan Allah. Nah, ini yang disebut amal soleh. Ya, jadi nggak perlu Bapak Ibu membayang-bayangkan Tuhan gitu. Ya, kalau dibayangkan itu bukan Tuhan namanya. Ya, mengimajinasikan Tuhan nggak perlu lagi. Ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah berjumpa dengan Allah, sudah bersua namanya. Ini makrifat, ini yang pertama, mesti kenal dulu supaya nanti ibadahnya itu nikmat. Ya, jadi bukan dinikmat-nikmati, betul-betul nikmat. Kalau menikmati itu lah beda, itu lah 2 kali itu. Yang kedua yaitu adalah ikhlas. Nah, ikhlas. Nah, yang dikatakan ikhlas itu apa tuh? Berarti ikhlas itu ya tidak lagi terpandang, tidak lagi tertilik, tidak lagi nampak akan diri kita yang beramal, yang berbuat, yang beribadah. Ya. Karena yang dikatakan ikhlas itu murni hanya wujud Allah semata. Ya, ikhlas itu murni. Murni itu tak ada diri yang lain, betul-betul hanya diri Allah. Katakanlah hai Muhammad bahwa diri engkau itu aku. Nah, itu maksudnya tuh. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Terjemahnya apa? Katakanlah dia Allah itu satu. Itu terjemah. Maknanya Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad bahwa diri engkau itu diri aku. Aku ni engkau. Itu maksudnya ahad. Ahad Esa. Ahad itu ada berapa hurufnya nih?
Ah? Apa itu pertama? Apa lagi? Apa lagi? Lihat. Lihat. Alif itu maknanya Allah. Ini bukan ilmu cocoklogi ini. Salah pula nanti. Ha ini namanya Muhammad. Dal Adam. Allah, Muhammad, Adam itu Esa, 3 nama tapi satu wujudnya itu. Bukan 3 diri 1 wujud. Salah. 3 nama 1 wujud. Allah namaku, Muhammad wujudku, Adam rupaku. Esa, jangan dipandang yang lain lagi di situ. Esa dia itu, ahad itu maknanya. Itu ikhlas. Makanya kan mengesakan Allah situ. Mengesakan Allah itu maksudnya tidak nampak yang lain, tidak nampak wujud yang lain, tidak nampak rupa yang lain. Yang nampak hanya wujud dan rupa Allah saja. Pada segala yang ada, pada segala yang wujud. Karena segala yang ada dan segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda, itulah wajah aku yang bernama Muhammad nyata pada Adam itu. Itu ikhlas. Jadi kalau sudah ikhlas, itu dah terpenuhi syarat yang kedua, udah amal soleh itu. Yang ketiga lagi, sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Jadi sesuai amalan kita ini dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Siapa yang berbeda tuntunannya dari Al-Quran dan hadis, fawaradun, maka amalannya itu tertolak dia. Makanya Nabi lah sebagai contohnya, ya, Nabi sebagai uswahnya, Nabi sebagai teladannya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nabi contohnya itu. Jadi 3 amal ini ya menghantarkan jalan kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya. 3 amal itu. Di mana letaknya 3 amal itu? Pada saat kita telah mengenal Allah dan diri kita tidak ada. Pada saat yang beramal itu bukan kita, yang beramal itu hanya Allah. Pada saat yang berbuat, yang bersyariat itu bukan kita, yang berbuat itu hanya Allah. Itu dah berkenal namanya, dah berjumpa namanya. Jadi menjumpai Allah itu sebelum mati atau setelah mati? Sebelum mati. Jadi mengenal Allah itu di waktu hidup, mengenal Allah itu di waktu di dunia. Mengenal Allah itu ketika punya diri ini ya, itu kenal Allah. Jangan ditunggu mati dulu, jangan ditunggu dunia ini hancur dulu. Tidak akan sobok-sobok Bapak Ibu, ya. Di waktu hidup mengenalnya, ya, di waktu di dunia mengenalnya. Sebab dari katakan tadi, kalau kita tidak mengenal Allah di waktu hidup, waktu mati pun tak mengenal. Kalau kita tidak mengenal Allah waktu di dunia, di akhirat pun kita tak mengenal. Jikalau kita tidak mengenal Allah pada diri, maka kita pun tidak pernah mengenal Allah pada diri yang lainnya. Jadi kuncinya pada diri di waktu hidup dan di waktu di dunia. Sempurna. Tuh, ini yang disebut namanya amal yang soleh. Ya. Di luar ini amal salah namanya. Ya, sebab di sini Allah bilang wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan terpandang yang lain lagi, ya, selain daripada aku. Jadi 2 cuma Bapak Ibu. Kalau tidak kenal Allah berarti najis. Kalau tidak kenal Allah najis tuh. Kalau tidak najis ya kenal Allah tuh. Karena najis itu yang syirik nih ya. Innamal musyrikuna najasun, itu ini dia jatuhnya nih ha. Innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang yang musyrik itu najis. Dia merampok hak aku, kata Allah. Jangan sampai merampok haknya Allah. Karena hak kita tidak ada, yang ada hanya haknya Allah.
Itu maksudnya. Jadi betul-betul diri kita itu hapus. Ya, hapus itu kata Pak Haji, sadari, pahami, akui diri kita nggak ada, yang ada hanya Allah. Itu maksud hapus tuh. Bukan hapus itu secara syariat. Kalau hapus secara syariat, ini wujud. Nah, hapus bukan begitu. Menghapus wujud diri itu bukan yang seperti yang Ustaz contohkan tadi. Menghapus wujud diri itu sadari dan pahami bahwa diri kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu maksudnya. Ya. Sama dengan tajalli. Ya. Allah mentajalikan dirinya. Nah, maksud tajalli itu, Allah itu kan ada kan? Karena dia tidak bisa dikenal, maka dia menjadi zohir dalam bentuk yang lain, dalam rupa yang berbeda. Maka segala bentuk yang lain dalam rupa yang berbeda, itulah rupa daripada diriku sendiri. Karena aku sudah zohir. Kalau aku tidak zohir, maka aku tak dikenal, aku tak bisa dilihat, aku tak bisa dipandang. Tapi setelah aku menzohirkan diriku, menampakkan diriku, barulah aku bisa dikenal dan barulah aku bisa dilihat oleh Tuhan. Nah, begitu maknanya Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya, pemahaman kita bagaimana jalan ya untuk berjumpa dengan Allah. Ya. Kalau kita sudah berjumpa dengan Allah, maka ini yang dikatakan puncak dari seluruh rangkaian ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan. Tidak lain adalah menyaksikan Allah pada diri sendiri, namun diri sendiri bukanlah diri kita. Ya, nah, itu kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.